Retno. Selamat siang, Bu Nono. Bu Retno, mohon maaf, kemarin tiba-tiba telepon Bu Retno. Apakah hari ini Bu Retno ada waktu? Iya, Bu Nono, saya ada waktu. Bu Nono mau bercerita apa? Begini Bu Retno, saya ada sedikit masalah di kelas saya selama pembelajaran daring ini. Ada satu siswa saya itu hampir tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Sudah saya coba telepon, sudah saya coba hubungi via WA, tapi tidak ada respon dari siswa tersebut. Apa yang harus saya lakukan ya Bu Retno? Bu Nono, ada cara lain selain sudah menghubungi? Eh, Pertama yang saya lakukan setelah menghubungi anaknya secara pribadi ya tidak bisa ya Bu Retno ya. Terus saya kan juga belum punya kontaknya orang tuanya, jadi saya minta tolong ke ketua paguyuban waktu itu untuk mencari informasi mengenai bagaimana sih kondisinya anak itu. Setelah saya menghubungi, setelah saya ring, akhirnya ketua paguyuban cerita ke saya kalau memang anak ini memang tidak ada pendampingan dari orang tua karena memang tinggal sama neneknya dan HP dipegang sendiri oleh anak tersebut. Sedangkan ayahnya itu dari pagi sampai malam kerja baru pulang. Ibunya sudah meninggal. Dari situ saya mencoba mungkin ada rumah yang dekat sama anak tersebut, apa orang tua yang dekat. Jadi saya bisa menitipkan pesan ke ayahnya kalau misalnya malam ketemu. Ternyata tidak ada. Dan saya juga minta bantuan ke paguyuban bagaimana. Paguyuban sudah, ya Bu nanti saya kalau longgar ke sana nyoba lihat seperti itu. Semua tadi sudah saya lakukan, terus sampai akhirnya orang tuanya datang ke sekolah. Itu juga memang minta maaf, memang benar-benar nggak bisa mendampingi karena juga kan harus mencari nafkah untuk keluarga Bu Retno ya. Terus setelah orang tuanya bilang 1 hari 2 hari mengumpulkan, terus selanjutnya seperti itu lagi. Bagaimana ya Bu Retno? Ya, dari yang sudah Bu Nono ceritakan tadi, Bu Nono sudah tahu masalahnya apa. Selanjutnya, rencana yang tepat untuk anak itu, Bu Nono mencari langkah yang seperti apa? Saya itu ini masih menunggu menunggu level PPKM ini diturunkan ya Bu Retno ya, sehingga mungkin kita bisa mendatangkan siswa ke sekolah meskipun hanya 1 orang, tidak semuanya. Rencana saya ke depannya itu saya ingin anak itu misalkan karena di rumah tidak ada pendampingan mungkin bisa menemui saya di sekolah, jadi saya bisa memberikan bimbingan secara langsung sehingga dia tidak ketinggalan dengan teman-temannya. Seperti itu rencana saya sambil menunggu kondisi saat ini agak membaik seperti itu. Rencana Bu Nono yang disampaikan sudah bagus, sudah tepat menurut saya. Selanjutnya, jika sudah rencana itu nanti Bu Nono laksanakan, upaya apa lagi yang akan Bu Nono tempuh? Baik Bu Retno, upaya akan saya lakukan selain yang saya sebutkan tadi. Yang pertama mungkin saya akan melakukan identifikasi kebutuhan belajar anak. Karena selama ini kan saya tidak tahu bagaimana kebutuhan belajar anak itu. Mungkin dari minatnya, kesiapan, dan profil belajarnya. Dari situ saya bisa menentukan metode apa selanjutnya yang saya berikan kepada anak tersebut sehingga anak itu bisa mengikuti ketertinggalan pembelajaran dengan teman-temannya. Bagus itu Bu Nono, upaya yang sudah Bu Nono lakukan. Selanjutnya, dukungan untuk melakukan upaya tersebut apa ya Bu Nono? Yang dukungan yang sangat saya butuhkan pertama mungkin dari orang tuanya ya Bu Retno ya, terutama ayahnya, mungkin dengan diberikan semangat, motivasi, atau misalkan diiming-imingi kalau misalkan anaknya mau ke sekolah dikasih tambahan uang saku berapa. Mungkin kadang-kadang anak-anak kan seperti itu Ya, Terus yang kedua mungkin dari dukungan dari rekan sejawat saya, dari kepala sekolah memberikan saya kelonggaran waktu dan fasilitas untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Seperti itu. ya, upaya dan dukungan yang diperlukan memang sangat penting. Selanjutnya, untuk menentukan itu, untuk melaksanakannya, Bu Nunu harus punya komitmen. Nah, komitmen yang akan Bu Nunu tuju itu apa? Komitmen saya pertama saya harus fokus ya. Saya harus fokus kepada anak tersebut. Mungkin fokus tidak ke pencapaian hasil, Bu Retno, Ya, tapi fokus yang pertama pendekatan secara psikologis dulu, secara personal, karena ya, melihat dari kondisi keluarganya, orang tuanya betul. sudah tidak ada, ibunya. Mungkin saya melakukan pendekatan tersebut agar anak itu merasa nyaman dengan saya. Kalau sudah seperti itu, baru saya nanti mencoba anak itu ke akademiknya. Seperti itu komitmen pertama saya untuk pendekatan secara
psikologisnya dulu, baru nanti ke akademiknya, seperti itu Bu Retno. Iya, tujuan tadi sudah disampaikan Bu Nunu, upaya juga sudah. Kemudian Bu Nunu sudah menyampaikan komitmen, itu komitmen yang harus dipegang untuk Bu Nunu agar tujuan dan rencana Bu Nunu untuk melakukannya bisa berhasil. Semoga apa yang sudah direncanakan Bu Nunu ke depannya bisa dilaksanakan dengan berhasil dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Nunu. Terima kasih Bu Retno. Setelah saya sharing dengan Bu Retno ini, saya mendapatkan sedikit pencerahan apa yang harus saya lakukan, terus tujuan apa yang harus saya capai. Semoga saya bisa terus berkomitmen sesuai dengan komitmen saya untuk mencapai tujuan saya inginkan. Terima kasih banyak Bu Retno atas waktunya. Sama-sama Bu Nunu, tetap semangat ya Bu Iya, Nunu. sama-sama Bu Retno.